Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita mau nyelam lebih dalam nih ke topik yang ya pasti membekas banget buat kita semua, pandemi COVID-19. Iya, betul. Tapi kita coba lihat dari kacamata yang agak beda deh, mungkin yang nggak biasa Anda pakai sehari-hari. Kita lihat dari dalam sel tubuh kita, pakai sudut pandang biologi seluler. Menarik. Sumber kita kali ini kutipan dari buku keren The Song of the Cell, karya Siddhartha Mukherjee. Jadi kita nggak cuma lihat angka atau berita utama, tapi langsung ke intinya, gimana sih virus SARS-CoV-2 ini berinteraksi sama mesin kehidupan kita yang paling kecil itu. Oke. Misinya yaitu coba ngertiin kenapa sih virus ini bisa seheboh kemarin. Fokusnya ke apa yang terjadi di level sel. Siapa tahu kan pemahaman ini bisa kasih perspektif baru buat kita semua. Bener banget. Anda ingat nggak sih, awal 2020 itu kan kayaknya kita pede banget ya, udah ngerti lah sistem imun kita. Tahu-tahu semua kayak diobrak-abrik gitu. Nah, kita coba urai yuk. Iya, setuju banget. Pandemi ini bener-bener mengguncang pemahaman kita ya. Bahkan di imunologi yang kita anggap udah, wah maju banget lah. Iya kan? Kutipan di buku ini malah nyebut, periode persis sebelum pandemi itu kayak puncak pemahaman kita soal imunologi. Ironis ya, pas banget sebelum badai datang. Waduh. Skalanya itu emang gila sih. Mukherjee itu ngasih gambaran yang kuat banget. Negara paling kaya aja dibikin bertekuk lutut. Visual kantong mayat oranye numpuk, kuburan massal dadakan, suara sirene nggak berhenti-berhenti, UGD penuh sesak, dokter perawat kecapean sampai bekas maskernya dalam banget di muka. Aduh, iya ingat banget masa-masa itu. Kuno dari mitologi Hindu. Oh iya, gimana tuh? Tentang Raja Iblis Bali yang kuat banget, tapi akhirnya kalah sama Vamana, avatar Dewa Wisnu yang wujudnya kecil kayak kurcaci. Oke. Nah, analogi ini kayak ngegambarin gimana sesuatu yang super kecil, mikroskopis kayak virus, bisa nguasain dunia. Kenapa? Karena kemampuannya itu di level paling dasar, di level sel. Dia bisa manipulasi di situ. Wah, dalam juga ya analoginya. Yang kecil bisa ngalahin yang besar karena mainnya di level fundamental. Ini jadi nyambung ke pertanyaan inti nih. Kenapa sih virus spesifik ini, SARS-CoV-2, kok beda banget? Nah, itu dia. Apa gitu yang bikin dia efektif banget nyebarnya ke seluruh dunia, bikin pandemi global, nggak kayak saudara-saudaranya dulu, SARS atau MERS, yang kayaknya lebih ketahan gitu penyebarannya? Pertanyaan bagus banget. Jadi petunjuk awalnya tuh justru datang dari laporan medis yang kayaknya biasa aja, dari Jerman, sekitar Januari 2020. Oke. Ceritanya ada pria Jerman 33 tahun, ketemu rekan kerja dari Shanghai. Beberapa hari kemudian, pria ini sakit ringan, demam, sakit kepala, batuk, tapi cepat sembuh, terus kerja lagi kayak biasa. Kayak flu biasa ya kedengerannya. Banget, kayak flu aja kan? Tapi kasus ini pas ditelusuri lagi, ternyata ngebuka dua bahan rahasia yang jadi resep pandemi. Apa tuh? Pertama, kemampuan nularin pas asymptomatic atau presimptomatic. Jadi orang bisa nularin virus padahal dia nggak nunjukin gejala sama sekali, atau bahkan sebelum gejalanya muncul. Wah, ini dia nih. Kedua, potensi pertumbuhan eksponensialnya. Virus ini bisa nyebar diam-diam di populasi, terus tiba-tiba meledak aja jumlah kasusnya. Bener banget. Anda mungkin ngerasain juga kan polanya waktu itu. Awalnya berita kayak jauh, tahu-tahu kasus dekat kita banyak banget. Iya kan? Nah, mekanisme penyebaran diam-diam di level sel inilah yang kerja di balik layar. Gitu. Oke, ini ngejelasin banget soal kecepatan sama skala penyebarannya yang gila itu. Penyebaran diam-diam ini emang kunci banget ya. Tapi ini jadi nimbulin pertanyaan lagi nih yang juga penting banget. Kenapa dampaknya beda-beda banget? Nah, iya. Kenapa buat sebagian orang bisa fatal banget, bikin sakit parah, sementara yang lain cuma kayak flu ringan atau malah nggak ada gejala sama sekali. Kita semua pasti inget lah foto-foto nakes kayak Dr. Li Wenliang di Wuhan itu yang sampai sesek napas parah. Ngeri banget kan liatnya? Tuh, pertanyaan soal variasi keparahan ini, nah ini bawa kita lebih dalam lagi ke genetika sama respon imun awal kita. Ada studi penting banget nih pada dua pasang saudara laki-laki di Belanda. Oke. Dua pasang saudara ini nggak ada hubungan darah ya, tapi sama-sama kena COVID parah banget, kritis. Pas diteliti genomnya, ketemu satu tersangka utama. Gen namanya TLR7. TLR7. Apa tuh? Singkatan dari Toll-like receptor cellen. Gampangnya, anggap aja TLR7 ini kayak salah satu sensor penting di dalam sel kita. Sensor ya? Iya,
Tugasnya ngenalin materi genetik virus tertentu, RNA virus kalau di kasus ini. Nah, pas TLR7 ini nangkep ada penyusup, dia langsung nyalain sinyal bahaya. Salah satu sinyal paling penting itu produksi molekul namanya interferon tipe 1. Interferon tipe 1. Interferon ini bisa kita bayangin kayak alarm kebakaran seluler deh. Dia ngasih tahu sel yang kena infeksi buat bertahan, tapi juga teriak ke sel tetangga buat siap-siap, aktifin perisai antivirus mereka. Wah, canggih ya sistemnya. Banget. Nah, temuan penting dari studi Belanda tadi, mutasi atau varian tertentu di gen TLR7 ini ternyata bisa bikin respons interferon tipe 1 jadi tumpul atau lemah. Oh gitu. Akibatnya, alarm kebakaran seluler tadi nggak bunyi kenceng, atau malah nggak bunyi sama sekali di awal-awal infeksi. Sistem pertahanan bawaan kita jadi telat reaksinya. Ini kasih kesempatan emas buat virus berkembang biak cepet sebelum pertahanan yang lebih kuat datang. Wow. Jadi bisa dibilang settingan pabrik genetik kita cuma dari variasi satu gen sensor aja, itu bisa ngaruh banget ke seberapa parah kita sakit, bahkan sebelum antibodi gitu-gitu kerja keras ya. Tepat sekali. Implikasinya gede banget kan? Statistik, cowok kayaknya lebih rentan kena COVID parah. Nah, itu dia. Pinter banget. Karena cowok kan cuma punya satu kromosom X, XY. Cewek punya dua, XX. Jadi kalau ada mutasi di satu-satunya gen TLR7 cowok, ya dampaknya langsung signifikan. Oh iya, bener juga. Cewek, karena punya dua X, seringnya masih punya satu salinan TLR7 yang normal, yang bisa nutupin kalau satunya bermasalah. Ini contoh gimana lotre genetik dasar kita bisa nentuin kerentanan tiap orang. Oke, masuk akal. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ aja loh. Ada lapisan kerumitan lain nih. Penelitian dari labnya Ben Over di Mount Sinai sama Jean Lauren Casanova di Rockefeller University nemuin. Apalagi tuh? Mereka nemuin kalau SARS-CoV-2 ini bukan cuma penyusup pasif. Virus ini main trik licik banget. Licik gimana? Pas dia udah berhasil masuk dan ngebajak sel buat jadi pabrik virus baru, dia secara aktif ngotak-ngatik mesin sel itu biar berhenti produksi dan ngeluarin interferon tipe 1. Hah? Serius? Iya, jadi nggak cuma nyelinap masuk, tapi dia juga aktif nyabotase sistem alarm si inang. Wah, gila sih ini. Bener-bener licik. Jadi bukan cuma ngindarin deteksi, tapi aktif matiin sistem peringatan dininya. Kayak perampok yang nggak cuma masuk diam-diam, tapi motong kabel alarm rumah yang dirampoknya gitu ya. Persis, analogi yang pas banget. Pantes aja respon awal bisa telat banget di beberapa kasus. Pantesan. Akibatnya ya gitu. Virus berhasil nyembunyiin diri dari pantauan sistem imun di fase-fase krusial awal infeksi. Respons imun bawaan jadi telat atau nggak cukup kuat. Penelitian Casanova juga nunjukin kalau banyak kasus COVID paling parah emang ditemuin di pasien, terutama cowok lagi nih, yang secara genetik atau faktor lain emang nggak bisa hasilin sinyal interferon tipe 1 yang efektif pas kena infeksi. Jadi nyambung ya semuanya. Iya, jadi kalau kita sambungin semua ini ke gambaran besarnya, virus ini tuh bukan cuma patogen biasa. Dia manipulator ulung pertahanan sel kita. Pemahaman soal trik inilah yang jadi salah satu kunci pengetahuan penting yang kita dapat selama pandemi. Ngertiin mekanisme licik virus ini emang bikin, wah tercerahkan ya. Tapi di saat yang sama, pas kita lagi ngalamin itu semua, rasanya yang dominan malah ketidakpastian yang luar biasa, bukan sih? Betul banget. Kayak kutipan dari dokter yang ditulis penulis itu, kita bahkan nggak tahu apa yang nggak kita ketahui. Itu ngena banget sih rasanya, apalagi pas puncak-puncaknya dulu. Ngena banget. Penulis pakai analogi lain lagi nih yang menarik, dari novelis Zadie Smith. Dia gambarin Charles Dickens kayak dikelilingi karakter novel ciptaannya sendiri. Oke. Buat novelis, ngertiin karakter fiksinya itu bisa kayak ngerasa nemuin kebenaran gitu. Kayak dia nguasain dunianya. Tapi, dalam sains, apalagi pas ngadepin pandemi kayak gini, beda ceritanya. Bedanya gimana? Kita malah ngerasa dikelilingi bayang-bayang, hal-hal yang kita belum ngerti sepenuhnya. COVID-19 ini, kata Mukherjee, ngajarin kita pelajaran penting soal kerendahan hati. Kerendahan hati ya? Bareng karakter-karakter tak terlihat ini, virus, mikroba, lain dengan sadar kalau kita mungkin nggak akan pernah tahu segalanya soal mereka. Kerendahan hati itu emang pelajaran mahal sih ya. Tapi menariknya nih, di tengah semua ketidakpastian dan perlunya rendah hati itu,
Bukannya detail-detail pemahaman seluler yang barusan Anda jelasin soal TLR7, manipulasi interferon, justru jadi fondasi buat salah satu kemenangan sains terbesar kita juga selama pandemi. Maksud saya, pengembangan vaksin yang cepet banget itu. Kayak ada paradoks gitu nggak sih? Nah, Anda nangkep hubungan yang penting banget di situ. Emang bener, pengembangan vaksin COVID-19, beberapa jenis malah dalam waktu kurang dari setahun, itu pencapaian sains dan teknologi yang gila banget sih. Belum pernah kejadian sebelumnya. Iya kan? Luar biasa banget. Tapi, ini bukan sulap atau keajaiban yang tiba-tiba muncul gitu aja. Kemenangan ini dibangun di atas fondasi riset dasar biologi sel dan imunologi yang udah jalan puluhan tahun. Riset yang ngungkap mekanisme persis kayak yang kita omongin tadi. Oke, jadi bukan instan ya? Jelas bukan. Ambil contoh vaksin mRNA yang revolusioner itu. Cara kerjanya kan pinter banget. Dia memanfaatkan pemahaman kita soal cara kerja mesin sel kita. Gimana tuh cara kerjanya? Vaksin mRNA itu intinya ngasih instruksi berupa molekul mRNA ke sel kita buat bikin protein spike punya si virus SARS-CoV-2. Protein yang sama yang harusnya dideteksi sensor kayak TLR7 tadi dan nyalain alarm interferon. Oh, jadi sel kita disuruh bikin protein virusnya? Iya, tapi cuma proteinnya aja, bukan virus utuhnya. Jadi aman. Dengan ngajarin sel kita bikin protein ini, sistem imun kita jadi bisa latihan ngenalin dia dan bangun pertahanan, antibodi, sel T, tanpa harus ketemu virus benerannya. Cerdik banget. Banget kan? Jadi pengetahuan mendalam soal cara kerja sel inilah yang bikin lompatan besar dalam pengembangan vaksin jadi mungkin, cepat dan efektif pas lagi krisis. Ini relevan banget buat Anda yang pengen lihat gimana investasi jangka panjang di sains dasar bisa kasih solusi nyata pas dibutuhin. Bener banget. Investasi sains dasar itu penting ya? Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih, apa sih artinya semua ini? Pandemi COVID-19 ini intinya bukan cuma cerita soal virus nyebar dari orang ke orang. Tapi, Ini tuh kisah pertarungan yang kompleks banget, dinamis, yang terjadi di medan perang mikroskopis, di dalam sel-sel kita. Ini soal gimana SARS-CoV-2 interaksi, gimana dia pakai trik buat ngindarin deteksi, kayak masalah di TLR7 tadi, ya. dan gimana dia aktif manipulasi mesin sel kita, nekan interferon buat kepentingannya sendiri. Dan yang sama pentingnya, ini cerita soal gimana variasi hardware genetik kita, sistem pertahanan seluler bawaan kita, itu ngaruh banget ke hasil akhir pertarungan ini di tiap orang. Jadi personal banget ya jadinya? Banget. Pemahaman soal interaksi seluler ini, detail-detail molekuler ini, itulah inti pengetahuan krusial yang kita peroleh dari pengalaman pahit pandemi ini. Iya, lihatnya dari perspektif seluler ini emang ngasih lapisan makna baru ya ke pengalaman kita bareng-bareng beberapa tahun terakhir. Pandemi ini jadi nggak cuma kayak peristiwa global yang jauh dan abstrak, Betul. tapi juga jadi kayak kisah yang personal banget, intim, soal biologi kita masing-masing. Ini bantu kita buat lebih ngehargain betapa rumit dan rentannya sistem kita, tapi sekaligus betapa luar biasanya juga ketahanan dan kecanggihan pertahanan kita yang akarnya ada di unit terkecil kehidupan, yaitu sel. Tepat sekali. Dan sumber yang kita bahas hari ini kan, bukunya Mukherjee itu secara nggak langsung ngingetin kita sama kebenaran yang lebih besar lagi. Kita tuh nggak hidup sendirian di planet ini. Bahkan di dalam tubuh kita sendiri. Maksudnya? Kita hidup bareng dalam hubungan yang kompleks, kadang simbiosis, kadang konflik, sama dunia mikroba yang nggak kelihatan mata. Pandemi ini tuh pengingat yang keras, yang menyakitkan soal realitas interaksi itu. Bener juga ya. Nah, ingat kemampuan virus kayak SARS-CoV-2 buat ngebajak mesin sel kita dengan cara canggih gitu? Dan ingat betapa beda-bedanya respon seluler kita, ini munculin pertanyaan provokatif nih buat kita renungin. Apa tuh? Seberapa siap sih kita sebenarnya ngadepin karakter tak terlihat berikutnya yang mungkin muncul dari dunia mikroba yang luas ini? Dan yang lebih penting lagi, gimana pemahaman yang makin dalam soal biologi seluler bisa jadi kunci, bukan cuma buat sekedar reaksi kalau ada ancaman baru. Tapi buat bikin kita bisa hidup lebih bijaksana, lebih siap, dan mungkin lebih harmonis dalam ekosistem global yang penuh sama kehidupan tak kasat mata ini. Gimana menurut Anda? Wah,
pertanyaan penutup yang dalam banget buat direnungin bareng-bareng ya. Oke deh, makasih banyak udah menemenin kita semua nih menelusuri pertarungan di tingkat sel selama pandemi ini. Semoga ini ngasih Anda perspektif baru juga ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.